He tells them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Tirta Mandarmas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebab korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, jenis-jenis korupsi menurut hukum kedengarannya berat. Padahal korupsi bisa terjadi sehari-hari dan sebenarnya bisa dihindari. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Salah satu penyebab yang sangat mendasar adalah masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang birokrat. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar belum berhasil melawan perilaku korupsi hingga saat ini. Berdasarkan sejarah, pada masa pra-kemerdekaan atau masa pemerintahan kerajaan, perilaku korupsi telah ada, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi murni sebagai produk Orde Baru. Perilaku korupsi tetap terjadi di masa reformasi, bahkan semakin tinggi. Perilaku korupsi didefinisikan sebagai perbuatan negatif yang meliputi penggelapan uang, penerimaan uang suap atau sogok, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk perilaku korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada. Lalu ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kemudian, perilaku korupsi memiliki dampak luas dalam kehidupan. Di dampak ekonomi, meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya utang negara. Lalu ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, meliputi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Kemudian ada dampak terhadap politik dan demokrasi, antara lain munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatkan sistem politik yang dikuasai pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat. Kemudian dampak terhadap penegakan hukum, meliputi fungsi pemerintahan mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, dan dampak terhadap pertahanan dan keamanan, meliputi kerawanan pertahanan keamanan nasional karena lemahnya alat utama sistem persenjataan dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir ada dampak kerusakan lingkungan, meliputi menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Penyebab perilaku korupsi dapat dikategorikan menjadi penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternalnya bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. Terdapat faktor eksternal pemicu perilaku korupsi, antara lain aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang meliputi nilai-nilai di masyarakat mendukung terjadinya perilaku korupsi. Masyarakat kurang menyadari dampak korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat belum menyadari bentuk-bentuk perilaku korupsi, sehingga terkadang menjadi pelaku korupsi tanpa disadari. Kurang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perilaku korupsi. Kemudian di sini ada faktor internal yang mendorong perilaku korupsi adalah aspek perilaku individu, yaitu simak tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor internal pendorong perilaku korupsi salah satunya adalah nilai yang dimiliki individu. Kemudian nilai, apa itu nilai? Nilai adalah keyakinan individu yang mendorong perilaku mencapai sebuah tujuan. Salah satu teori nilai yang menjadi dasar perilaku manusia adalah Basic Human Values yang dikemukakan oleh Schwartz pada tahun 1992. Berdasarkan hasil penelitiannya, terdapat 10 nilai yang berlaku universal. Yang pertama ada achievement. Di sini achievement menggambarkan nilai pencapaian kesuksesan pribadi. Kemudian ada stimulation, menggambarkan minat atau kesenangan terhadap variasi, tantangan, dan resiko. Power berfokus pada pencapaian status sosial dan dominasi terhadap orang lain. Hedonis mengarah pada kenyamanan, kesejahteraan, dan kesenangan diri sendiri. Kemudian self-direction merupakan nilai tentang perilaku yang tidak terikat, kontrol atau kekuasaan, mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam berperilaku. Tradition merupakan nilai yang meliputi penghargaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi.
Universal merupakan nilai yang menekankan pada kesejahteraan setiap orang tidak terbatas pada kelompoknya. Lalu ada security, menggambarkan kebutuhan rasa aman. Conformity merupakan nilai tentang kebutuhan individu untuk menjaga keseimbangan fungsi sosial, mengurangi perpecahan sosial, dan menjaga kehidupan berkelompok. Kemudian yang terakhir ada benevolence, menekankan pada kesejahteraan orang lain yang sering berinteraksi. Mengacu pada 10 nilai yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perilaku uang ditampilkan individu dapat didasari nilai yang dominan yang dimiliki individu. Dengan demikian, kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana gambaran nilai yang dimiliki pelaku korupsi? Berdasarkan literatur studi yang terjangkau, belum ditemukan penelitian mengenai basic human values pelaku korupsi. Nilai dasar pelaku korupsi perlu diketahui sebagai bentuk identifikasi faktor internal yang mendorong munculnya perilaku korupsi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Oh ya, kalian boleh komen di bawah, koreksi materi saya yang kurang tentang penyebab korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.